Coach, yang saya hormati Ibu Hasnia SKM selaku mentor dari Ibu Nisa Tasya Fatarna. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri seminar akhir aktualisasi dari Ibu Nisa. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya serahkan Coach untuk memimpin jalannya ujian. Silakan Pak Bu. Baik, terima kasih Pak Hos. Siap. Yang saya hormati Ibu Penguji, Bu Kaban, Bu Nopalina, yang saya hormati Bu Mentor, saya banggakan Saudari Nisa Tasya, serta kelima kita ini akan menyampaikan laporan aktualisasinya yang sudah dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir tentang edukasi karies gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPT Puskesmas Nosarara Palu. Silakan Saudari Nisa menyampaikan laporannya secara singkat dengan mereview kembali latar belakang isu gagasan secara singkat, kemudian masuk pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan diakhiri dengan kesimpulan dan rencana tindak lanjut poin per poin. Saya kira demikian. Silakan Saudari Nisa. Baik Pak, mohon izin share screen. Mohon izin, apa sudah tampil, Pak? Ya, sudah tampil. Silakan lanjut diperbesar ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Tasya Fatarnaha. Saya berprofesi sebagai dokter gigi di UPT Puskesmas Nosarara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Karies Gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Nosarara. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Penguji yang telah memberikan masukan kepada saya saat evaluasi rancangan aktualisasi bulan lalu, yakni saya diminta untuk juga memberikan edukasi di laman media sosial UPTD Puskesmas Nosarara. Adapun masukan tersebut telah saya tindak lanjuti dan banyak membantu saya dalam penyelesaian aktualisasi saya. Baik, kita kembali ke presentasi saya. Dari latar belakang aktualisasi saya mengangkat isu tingginya angka penderita penyakit karies gigi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nosarara. Dan gagasan pemecah isu yang saya lakukan berupa edukasi karies gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Nosarara. Berikut merupakan visi misi Kota Palu. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan dan 21 tahapan kegiatan. Namun sebelumnya saya ingin memohon maaf terlebih dahulu kepada penguji, pembimbing dan mentor. Saya hanya akan menjelaskan kegiatan aktualisasi inti saja. Untuk kegiatan aktualisasi yang lainnya hanya akan saya bacakan. Ya, kita masuk ke kegiatan pertama saya, yaitu penyusunan rencana kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan tanggal 29 Juni hingga 1 Juli 2021. Yang pertama terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, kedua menyiapkan bahan referensi dan rancangan kegiatan, dan yang ketiga meminta persetujuan mentor. Ya, selanjutnya masuk ke kegiatan kedua, yakni validasi bahan referensi rencana kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan tanggal 2 dan 3 Juli 2021, yakni melakukan koordinasi dengan perawat gigi, dan yang kedua melengkapi serta memvalidasi data bulanan poligigi.
Selanjutnya masuk ke kegiatan ketiga, yakni persiapan dan penyusunan media edukasi untuk konseling dan penyuluhan yang dilaksanakan tanggal 5 hingga 12 Juli 2021 yang terdiri dari 8 tahapan kegiatan. Yang pertama, mencari referensi materi konseling dan penyuluhan, kedua, menyiapkan alat dan bahan, ketiga, menyusun dan merancang leaflet konseling dan penyuluhan, yang keempat, menyusun dan merancang video edukasi penyuluhan, yang kelima, membuat edukasi infografis untuk diposting ke laman sosial media UPTD Puskesmas Nosarara, yakni ke Instagram. Kemudian yang keenam, menyiapkan model peraga gigi dan sikat gigi. Yang ketujuh, mempersiapkan buku pencatatan hasil konseling. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan absensi untuk penyuluhan. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan aktualisasi inti saya, yakni kegiatan keempat, yang dilaksanakan tanggal 13 hingga 19 Juli 2021. Yang pertama adalah koordinasi dengan perawat gigi terkait kegiatan konseling. Adapun nilai dasar ASN yang saya terapkan, yakni akuntabilitas yang saya wujudkan dengan penerapan nilai tanggung jawab. Jadi selama melakukan koordinasi, saya laksanakan dengan sampai tuntas secara maksimal dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saat koordinasi dilakukan, saya menerapkan nilai kejelasan target. Jadi saya melakukan perencanaan terhadap apa yang akan saya lakukan saat kegiatan konseling, serta apa saja peran serta perawat gigi saat kegiatan konseling akan dilakukan. Kemudian saya juga menerapkan nilai konsisten dan partisipatif di mana saya melibatkan emosi dan mental untuk keberhasilan kegiatan konseling ini. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu nasionalisme yang saya wujudkan melalui penerapan nilai ketuhanan, di mana saya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan saya. Saya mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Kemudian saya juga menerapkan nilai kemanusiaan, yakni saya selama melakukan koordinasi, saya menempatkan perawat gigi sebagai sejawat saya, kemudian saya memperlakukannya sesuai dengan harkat martabat yang seharusnya. Kemudian nilai dasar ASN yang saya terapkan selanjutnya adalah etika publik, di mana semua informasi dan tahapan-tahapan yang akan saya lakukan selama berkoordinasi, saya beritahukan dengan perawat gigi secara terbuka, transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan secara benar serta jujur. Selama berkomunikasi dengan perawat gigi, saya lakukan dengan sopan. Selanjutnya, nilai dasar ASN yang saya terapkan, yaitu komitmen mutu, yang saya wujudkan melalui penerapan efisien serta orientasi mutu. Maksudnya adalah, saya melakukan kegiatan koordinasi ini secara tepat dan cermat agar berdaya guna, selanjutnya dapat mencapai kepuasan pasien yang merupakan perwujudan dari orientasi mutu. Terakhir, saya menerapkan nilai dasar ASN, yaitu anti korupsi, dengan perwujudan penerapan nilai kerja keras. Saya melakukan kegiatan koordinasi ini dengan sungguh-sungguh dan maksimal, agar mencapai keberhasilan dari kegiatan konseling tanpa meminta imbalan apapun, karena ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab saya. Untuk tahapan kedua, yaitu melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan konseling. Di sini saya menerapkan nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, dengan penerapan nilai tanggung jawab, kejelasan target, adil, konsisten, dan partisipatif. Di sini saya melakukan pelayanan kepada pasien, pemeriksaan serta pengobatan menerapkan nilai adil, yang artinya adalah saya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien pertama hingga pasien terakhir dengan pelayanan yang sama tanpa membedakan suku, ras, maupun agamanya. Kemudian saya juga menerapkan nilai dasar nasionalisme, ketuhanan, dan kemanusiaan. Saya juga melakukan penerapan nilai ASN etika publik yang saya wujudkan melalui penerapan nilai jujur, terbuka, dan transparan. Maksudnya adalah selama melakukan pelayanan berupa pemeriksaan dan pengobatan, semua hasil pemeriksaan serta rencana pengobatan yang akan dilakukan kepada pasien itu saya beritahukan kepada pasien secara terbuka tanpa ada yang ditutupi, dan pasien juga berhak untuk menentukan rencana pengobatannya. Saya memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas, kemudian berkomunikasi secara sopan serta tidak membeda-bedakan pasien. Setiap pasien saya berikan pelayanan yang sama dengan mewujudkan nilai tidak diskriminatif dan adil. Kemudian selanjutnya saya juga menerapkan nilai dasar ASN komitmen mutu dengan penerapan nilai efektif, efisien, dan orientasi mutu. Dan yang terakhir saya juga menerapkan nilai dasar anti korupsi yang saya wujudkan melalui penerapan kerja keras. Yang ketiga yaitu memberikan leaflet dan mengajarkan teknik menyikat gigi. Adapun nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, yang saya wujudkan penerapannya melalui nilai tanggung jawab, adil, konsisten, dan partisipatif, di mana saya melakukan kegiatan ini hingga selesai dan tuntas untuk mencapai keberhasilan kegiatan konseling serta melibatkan emosi dan mental untuk keberhasilan kegiatan ini. Lalu saya juga menerapkan nilai dasar ASN nasionalisme
yang saya wujudkan melalui penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu etika publik yang saya wujudkan melalui penerapan jujur, terbuka, dan transparan. Saat saya mengajarkan teknik menyikat gigi, ada informasi yang saya berikan di dalamnya. Informasi yang saya berikan adalah informasi yang benar, jujur, berdasarkan keilmuan saya. Kemudian saya juga melakukan komunikasi saat mengajarkan teknik itu secara ikhlas dan tulus, berkomunikasi dengan baik, tidak diskriminatif dan adil. Kemudian nilai dasar ASN selanjutnya yaitu komitmen mutu yang saya wujudkan melalui penerapan nilai efektif, efisien, serta orientasi mutu. Dan yang terakhir adalah anti korupsi yang saya wujudkan dengan penerapan nilai kerja keras. Tahapan kegiatan terakhir yaitu melakukan pencatatan di buku konseling. Adapun nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas yang saya wujudkan penerapannya melalui nilai tanggung jawab dan konsisten. Jadi saat selesai dilakukan kegiatan pelayanan, pasien diminta untuk melakukan pencatatan di buku konseling. Ini dilakukan mulai dari pasien pertama hingga pasien terakhir yang menerapkan nilai konsisten. Kemudian selanjutnya saya juga menerapkan nilai dasar nasionalisme, yakni penerapan nilai ketuhanan, dan saya juga menerapkan nilai dasar ASN etika publik yang saya wujudkan melalui penerapan jujur dan transparan. Jadi semua data-data pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan pengobatan non konseling kemudian dituliskan secara jujur dan transparan di buku konseling. Kemudian yang terakhir adalah komitmen mutu, yakni efisien, yang maksudnya adalah agar buku ini kelak nantinya dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pelayanan dan pengembangan pelayanan di Poligigi UPTD Puskesmas Nusarara. Selanjutnya, semua tahapan kegiatan ini yang menjadi kegiatan pelaksanaan konseling memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, akurat, disiplin, sapa ramah, serta tanggung jawab. Maksudnya adalah semua prosedur yang saya lakukan di sini dalam hal memberi pelayanan kepada pasien, terutama pelayanan kesehatan gigi itu dilakukan secara mudah, gampang atau simple dan sederhana agar pasien mudah mendapatkan pelayanan. Kemudian ini juga memiliki keterkaitan dengan whole of government, di mana dari semua tahapan kegiatan ini saya sangat memerlukan adanya komunikasi dan juga koordinasi untuk keberhasilan kegiatan konseling. Dan yang terakhir juga memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN, yakni nilai profesionalitas, efektif, efisien, serta keterbukaan. Maksudnya adalah di sini saya sebagai pelayan publik yang merupakan ASN harus melakukan pemberian pelayanan secara profesional, yakni harus sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi saya, harus sesuai dengan keilmuan saya, mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku di tempat saya, serta menerapkan good governance. Baiklah, selanjutnya adalah kegiatan terakhir, pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kegiatan kelima yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 26 Juli. Terdiri dari 5 tahapan kegiatan, yaitu koordinasi dengan perawat umum dan dokter terkait kegiatan penyuluhan, melakukan penyuluhan kepada pasien, membagikan leaflet dan memutarkan video edukasi, melakukan sesi tanya jawab, dan yang terakhir menjalankan absensi penyuluhan. Ya, selanjutnya yang terakhir, baik kita masuk ke kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Jadi dapat saya simpulkan dari kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dari tanggal 29 Juni hingga 26 Juli tahun 2021 di UPTD Puskesmas Nusarara dengan judul Edukasi Karies Gigi bagi pasien yang berkunjung ke UPTD Puskesmas Nusarara untuk menjawab isu tingginya angka karies gigi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Nusarara. Lebih lanjut, kegiatan aktualisasi yang saya lakukan ini sangat memberikan manfaat baik itu kepada pasien maupun kepada saya pribadi untuk membentuk pribadi saya menjadi ASN yang profesional, berkarakter, serta memegang teguh nilai-nilai dasar ASN yang nantinya akan saya jadikan pedoman dalam setiap kegiatan maupun tugas saya di UPTD Puskesmas Nusarara. Untuk rencana tindak lanjut, yakni nilai-nilai dasar ASN, tentu saja yang sudah saya dapatkan dari pelatihan ini akan tetap saya habituasikan dan saya terapkan dalam setiap pelaksanaan saya di kegiatan saya di UPTD Puskesmas Nusarara. Lebih lanjut lagi, kegiatan edukasi karies yang saya lakukan ini akan terus saya lakukan secara berkesinambungan, dan saya akan tetap terus menggali dan mencari inovasi-inovasi baru lagi yang berkaitan dengan pelayanan di UPTD Puskesmas Nusarara guna meningkatkan pelayanan khususnya kesehatan gigi dan mulut serta mencapai kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Nusarara. Saya rasa sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembimbing. Terima kasih. Luar biasa Nisa Tasha dengan semangatnya menyampaikan laporannya kepada kita semua. Selanjutnya tentu kita memberi kesempatan juga kepada Ibu Mentor
silakan bisa memberikan evaluasi terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam 1 bulan terakhir di UPT Nusarara. Silakan Ibu Hasnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu penguji yang saya hormati Ibu Novalina dan Pak Abu Bakar selaku KOS. Terima kasih telah membimbing staf kami Dr. Nisa di dalam menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Adapun dari evaluasi yang saya lihat bahwa memang betul telah melaksanakan bangga kepada salah satu laksar, yaitu Dr. Nisa telah menyelesaikan rancangan-rancangannya, telah melaksanakan rancangan-rancangan dan menyelesaikan isu-isu rancangannya yang telah ditetapkan dan yang telah diangkat di Puskesmas Nusarara, yaitu berupa edukasi tentang penyakit karies gigi, dan dia telah menyelesaikan rancangannya seperti melaksanakan edukasi sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan pelayanan terutama di bagian poligigi. Kemudian telah melaksanakan penyuluhan, membagikan kuesioner kepada semua pengunjung yang ada di Puskesmas Nusarara, dan sudah menjalani pelayanan sesuai dengan standar operasional yang dilaksanakan di Puskesmas Nusarara. Mungkin cuman itu Pak yang saya bisa berikan. Dan yang telah saya evaluasi selama sebulan yang dilaksanakan di Puskesmas Nusarara. Terima kasih Bu Mentor, yang mana bahwa itu dilaksanakan dengan baik oleh Saudari Nisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua isu-isu rancangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan materi yang telah dipaparkan tadi. Ya. Terutama manfaatnya itu kepada pasien yang berkunjung ke puskesmas. Ya, alhamdulillah setelah sebulan terakhir saya melihat kemarin kan ada berjumlah 34 orang ya kasus. Alhamdulillah dalam sebulan ini sudah agak menurun tindakan pengunjung masalah tentang karies gigi. Baik, makasih banyak Bu Mentor. Selanjutnya Ibu Novalina, penguji kita pada kesempatan ini memberikan masukan-masukan, saran dan pertanyaan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas, Bu Hasnia, selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Coach kita, Pak Abu Bakar, dan yang kita banggakan bersama, Ibu Nisa Tasya. Nisa, terima kasih sudah menginformasikan kepada kita kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya dalam rangka mengedukasi pasien yang berkunjung ke UPTD terkait dengan isu karies gigi. Nisa, tarik napas dulu sebelum saya bertanya. Ya. Saya takut tadi Nisa tuh, tersengat. Takutnya saya Nisa langsung sesak napas. Nggak sempat narik napas saking semangatnya ya. Kita melihat semangatnya. Oke. Udah bagus sekali ya apa yang sudah dilakukan. Saya hanya ada beberapa saran-saran saja ya Nisa ya. Secara overall sudah bagus, internalisasi nilainya udah bagus. Saya hanya untuk kesempurnaan ini sayang kalau udah bagus begini terus nggak ditambahkan penjelasannya lebih ini lagi. Tadi kan kelihatan tuh di dalam dokumentasinya Nisa sudah melakukan pemeriksaan gigi dan konseling dan termasuk pengobatan kepada pasien-pasiennya. Nah, lebih bagus lagi kalau diceritakan di situ selama masa habituasi berapa pengunjungnya ya yang sudah Nisa berikan konseling, pengobatan atau apa itu. Ya, jadi kelihatan tuh ya. Kelihatan berapa orang yang diberikan konseling atau pengobatan atau perawatan gigi. Ya, siap, Bu. Terus leafletnya itu dilampirkan aja di sini ya. Leafletnya yang beneran leaflet kalau butuh hard copy-nya. Terus kemudian untuk di-upload ke Collabjar juga jangan capture-annya,
tapi leaflet utuhnya itu ya, supaya kelihatan output hasil belajarnya. Begitu juga dengan video-videonya yang katanya tadi ada video ya. Yes, videonya kalau bisa diunggah di YouTube atau dikasih link gitu. Jadi di Kolabjar ada keterangannya video bahan bahan edukasinya menggunakan video yang ada di mana. Misalnya kalau itu video yang sudah beredar, atau kalau video produk sendiri mungkin diunggah di YouTube-nya Nisa, misalkan seperti itu, dikasih linknya ya. Terus kemudian tadi ada medsosnya Puskesmas ya, dikasih ini juga di Kolabjar itu dikasih keterangan juga bahwa bahan-bahan edukasi sudah dilakukan sosialisasi melalui medsosnya Puskesmas dengan nama akunnya begitu. Jadi produk belajarnya itu lengkap. Baik, ya, produk belajar dan informasinya itu lengkap. Yang terakhir Nisa, ini katanya tadi di RTL mau bikin inovasi baru lagi. Sudah terpikir sekarang inovasinya apa? Sudah, Bu. Apa itu? Jadi saat nanti RTL, saya tetap akan mengadaptasi edukasi di sini, tetapi lebih lanjut edukasi yang saya berikan karena memang di Puskesmas belum ada, jadi saya akan melakukan edukasi bagi pasien hamil trimester pertama mengenai kesehatan gigi dan mulut. Jadi saat dia mengunjungi pertama kali untuk pemeriksaan ke poli KIA dan KB, dia harus juga melewati poli gigi. Karena penting sekali kita mengedukasi kesehatan gigi dan mulut bagi wanita hamil, seperti yang kita ketahui bahwa wanita hamil itu sangat rentan terhadap kerusakan gigi. Seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu disebutin aja di RTL-nya, biar ingat. Kalau nggak disebutin nanti lupa. Aduh, inovasi yang mana ya yang saya mau rencanakan kemarin ya. Jadi supaya langsung jelas aja mau melakukan kegiatan apa. Jadi Ibu Kepala Puskesmas enak naginya gitu. Ya kan, udah jelas kegiatannya, inovasinya yang mana. Ya. Oke, itu saja, sukses buat Nisa ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk semangatnya, juga aktualisasinya bagus ya. Oke, sukses selalu, salam sehat buat Nisa dan keluarga. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Ibu Penguji sudah mengapresiasi laporan aktualisasi saudari Nisa Tarnaha. Saya harap ditindaklanjuti, bisa ditindaklanjuti di RTL, diperjelas ya inovasinya. Kemudian tadi juga mungkin ditambahkan kalimat-kalimatnya itu kalau masih ada yang kurang lengkap di laporannya, dan juga lampiran-lampiran kalau di bukti-bukti epideminya masih unyil-unyil kecil-kecil, dan taruh di lampirannya supaya besar-besar bisa kelihatan ya. Pada prinsipnya bagus ya, sudah diapresiasi sedemikian rupa oleh Ibu Penguji. Tapi lebih bagus kalau betul-betul itu ditindaklanjuti sebelum nanti ditandatangani oleh Bu Kaban kita semua lembar pengesahan terakhir nanti ya. Selamat untuk Nisa, dokter gigi profesional itu karena kalau kita ke sana cabut 1 gratis 3. Siap, Pak. Baik, makasih banyak. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Penguji atas masukannya, dan Bapak Pos juga saran-sarannya. Terima kasih Ibu Hasnia juga selaku mentor memberikan penguatan. Saya sama seperti Ibu Kaban tadi, saya rasa-rasa mengap juga dengar Ibu Nisa ini menjelaskan. Mungkin terlalu excitednya dia. Alasan betul ini hostnya ini ya. Ikut-ikutan caper. Nggak caper loh, Bu. Udah lanjut. Ya, Oke. Terima kasih Bu Hasnia dan Ibu Nisa, sukses selalu. Saya akan antarkan ke main session. Ya. Saya langsung antarkan ke main session kalau begitu.